Bolehkah pengusaha menjadi penguasa dalam Islam? Yang sudah subscribe semoga sehat selalu. Akhir-akhir ini di belahan dunia manapun, fenomena pengusaha yang menjadi penguasa telah menjadi tren yang meningkat. Menurut info dari Radio Australia ABC, 80% konglomerat Australia menguasai bisnis melalui koneksi politik. Inilah simbiosis mutualisme penguasa-pengusaha dalam sistem modern ini. Begitupun di Indonesia, penguasa untuk berkuasa membutuhkan modal yang sangat besar. Maka timbal balik pun akan menjadi prasyarat di kemudian hari bahwasannya pengusaha akan mendapatkan proyek bisnisnya melalui penguasa yang dimodalinya tersebut. Praktek semacam ini sudah demikian terang benderang terjadi di kebanyakan negara di dunia. Contoh nyata bagi kita, bagaimana seorang Donald Trump yang dikenal sebagai pengusaha menjadi orang nomor satu di negara adikuasa Amerika Serikat. Lantas, bagaimana sebenarnya Islam memandang kasus seperti ini? Islam sudah menggariskan dan mencontohkannya 14 abad yang lalu. Bagaimana seharusnya penguasa dan pengusaha menjalankan praktek tugas dan kewajibannya. Perhatikan cuplikan film Omar berikut. Scene ini menceritakan bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengetahui kekayaan para pejabatnya meningkat secara drastis ketika menjabat. Hal ini dikarenakan para pejabat tersebut juga melakukan bisnis dikala menjabat. Umar berkata bahwa bisnis itu adalah sesuatu yang halal, dan diperbolehkan dalam agama. Namun, dia tidak mengangkat pejabat untuk berbisnis, melainkan untuk menjadi pemimpin yang adil untuk rakyatnya. Umar sangat khawatir akan tugas sebagai pejabatnya akan dikesampingkan, karena lebih mementingkan bisnis dibanding tugas utamanya karena bisnis yang dijalankan mendatangkan cuan yang begitu besar. Karena itulah kemudian Umar menerapkan peraturan bagi pejabat yang berbisnis, bahwa mereka akan mendapatkan hak secara adil bila melakukan kedua hal tersebut. Dan akhirnya para sahabat pun menyetujui akan keputusan Umar terhadap masalah ini. Para sahabat mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Kalau kamu sudah menjadi penguasa, jadilah penguasa. Jalankan tugas itu untuk membuat kebijakan bagi seluruh rakyat yang kamu pimpin. Bukan untuk bisnismu atau kolegamu. Simpelnya begini, jika kamu menjadi pembuat kebijakan di pemerintahan, gak usah jadi pelaku usaha juga. Begitupun sebaliknya, jadilah pelaku usaha, jangan sampai merangkap menjadi pengambil kebijakan. Karena inilah yang akan menguji integritas Anda. Bila hal ini terjadi, bau konflik kepentingannya tercium begitu besar. Inilah yang menyebabkan monopoli bisnis yang terjadi selama ini. Kalau gaji sebagai pejabat negara dirasa tidak cukup, jadilah pebisnis aja 100%. Kalau jadi pebisnis masih khawatir terhadap kebijakan dan kondisi market yang tidak menguntungkan, jangan pula mau mengaturnya supaya selalu untung dengan jadi decision maker. Demikianlah, Islam telah menanamkan bagaimana caranya berlaku adil bagi setiap manusia di setiap sendi kehidupannya. Rasulullah bersabda, seandainya anak cucu Adam, manusia, mendapatkan 2 lembah yang berisi emas, niscaya ia masih menginginkan lembah emas yang ketiga. Tidak akan pernah penuh perut anak Adam kecuali ditutup dalam tanah, mati. Dan Allah akan mengampuni orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ahmad. Inilah salah satu bentuk keserakahan manusia. Bagaimana praktek di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe.